Abang bilang tadi tuh di Bible itu banyak mencuplik. Apakah bukannya Alkitab udah ada di abad keempat, Al-Quran di abad ketujuh? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Markus 16 nomor 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti perintah Markus 16 nomor 15 ini memberitakan ajaran makan semua makanan yang haram kepada umat Islam juga. Jadi Anda harus memahami di agama Anda itu sekiranya bisa, saya ulang, sekiranya bisa di agama Anda itu kapal selam bisa direbus, kapal selam juga Anda makan. Andai bisa aspal itu digulung, dikasih kecap, Anda makan aspal juga. Karena di agama Anda itu semuanya halal. Sementara agama saya mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Sementara di agama Anda anjing, kucing, balau, tikus, pararang, kodok semua dimakan. Pokoknya apapun yang bergerak di atas muka bumi ini tuh bisa dimakan oleh agama Anda. Kami di sini menghindari dan menjaga anak keturunan kami supaya tidak mengikuti ajaran pemakan segala, omnivora. Kalau omnivora itu kan hewan pemakan segala ya. Maaf, bukan omnivora sih, tapi manusia yang menghalalkan segala sesuatunya, khususnya makanan. Nah, sedangkan di Islam, innama ya'murukum bis-su' wal fahsa wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Bayangkan tadi saya dengan pendeta berdiskusi dengan pendeta, ada manusia yang lahir 2000 tahun lalu, konon ceritanya lahir di kandang binatang, dilantiknya menjadi Tuhan. Dilantik menjadi Tuhan. Kalau untuk dirinya saja nggak apa-apa, ini disuruh beritakan kepada seluruh makhluk. Umat Islam itu makhluk, anak generasi kami itu makhluk, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa Islam, semuanya makhluk. Kami hadir kemudian untuk menghindari makhluk ini dari penginjilan. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi makhluk mamalia. Jadi kalau saudara bertanya kenapa ada diskusi seperti itu, karena agama Anda menjual manusia untuk dituhankan. Kami nggak mau, maka kami membentengi. Apalagi di dalam kitab suci kami mengatakan bahwa orang-orang yang menjajakan kemudian manusia untuk disembah, kata Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil aghayyi tsumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kami nggak mau anak kami disesatkan. Andai saja agama saudara itu tidak beritakan ke Islam kepada seluruh makhluk, ya silakan aja. Kayak Hindu, Buddha, mereka kan hanya internal mereka saja, bukan agama syiar. Tapi ketika berbicara agama Kristen, wow, mereka menginginkan semuanya orang menjadi Kristen. Mereka menjajah, disusupi misionaris. Mereka berbisnis, disusupi misionaris. Mereka sekolah, disusupi misionaris. Apapun pasti ada misionaris. Penjajah aja pada tingkat yang sudah level tinggi, yaitu melakukan penjajahan, penindasan, penegasan, perampasan dan seterusnya, masih juga disisipi dengan misionaris. Apalagi kalau dalam keadaan ada bencana, misionaris di mana-mana. Inilah kenapa kami harus ada di sini. Itulah sebabnya kenapa apologet Islam Indonesia itu berdiri di tengah-tengah kita. Demikian. Ya, atas penjelasannya. Berarti sama aja dong, orang bapak itu punya iman. Soalnya aku tadi kan terpengaruh. Berarti iman orang bapak kecil, atau bahkan gak punya iman sama sekali.
Boleh saya jawab? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Jadi kalau Anda berkata seperti itu, coba Anda sediakan waktu Anda sedikit-sedikit kemudian ya, untuk kemudian membaca kitab saudara. Di dalam kitab saudara Matius 4, orang yang Anda tuhankan pun dicobai oleh setan. Maka Yesus, Tuhannya saudara Morah, dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Wah, ini Tuhan Pak. Selepel Tuhan aja dicobai. Jadi kalau Anda mengatakan iman Anda kecil, wah Yesus saja yang Tuhan dicobai, Bung. Dicobai dia. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus itu Tuhan kan? Lah, ini yang saya katakan kepada saudara. Tuhan Anda saja dicobai sama setan, apalagi manusia biasa. Dan ini yang sedang diperhatikan oleh agama saudara, mencobai orang-orang untuk supaya bisa mendengarkan pemberitaan ketuhanan Yesus. Ini selepel Tuhan aja menurut iman Anda dicobai oleh Tuhan, apalagi manusia biasa kayak kami. Jadi generasi Islam dicobai oleh setan. Al-Quran mengatakan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu berasal dari dua golongan. Yang pertama dari golongan manusia, yang kedua adalah golongan iblis, dari golongan jin. Kalau jinnya itu apa golongannya disebut setan, kalau manusia disebut kafir. Jadi iblis kemudian mengajarkan Yesus menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kristen juga mengajarkan kemudian menyembah kepada selain daripada Tuhan. Siapa itu? Anak Maria. Anak Maria bukan Tuhan, dia manusia. Coba. Kenapa kemudian kitab saudara menggunakan istilah-istilah Islam? Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, ayat, syafaat, mukjizat. Kenapa digunakan istilah-istilah itu semua? Ya untuk menyesatkan umat Islam agar mereka bisa murtad. Makanya para apologet muncul di sini. Dinda Daman ada, Dinda Neplos ada, Bang Handis, Bang Zugi dan semua-semuanya, termasuk Bunda. Itu kita hadir di sini untuk membentengi akidah umat Islam agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Sekarang siapa yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib? Apakah Tuhan atau setan? Ketika kemudian Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 orang, tapi satu di antaramu adalah setan. Setan inilah yang kemudian berkhianat. Hasil dari pengkhianatannya kemudian Yesus ditangkap. Hasil dari penangkapan Yesus disalibkan. Hasil dari penyaliban Yesus dituhankan oleh orang Kristen. Berterima kasihlah kepada setan yang telah memberikan hadiah kepada saudara berupa Tuhan dari manusia. Silakan. Ya, yang masuk Bapak tadi di antara 12 murid Yesus salah satu Yudas Iskariot kan? Ya, betul. Markus 3 jelas dia disebut pengkhianat, kerasukan setan dia. Ya, hanya gara-gara Yudas Iskariot Tuhan Yesus bisa dipaku di tiang salib. Banyak hal yang menyebabkan kemudian Yesus itu disalibkan. Salah satu untuk menembus dosa-dosa manusia itu, Pak. Itu ajaran ajaran siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia? Siapa yang mengajarkan? Ya Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan itu? Saya kasih clue-nya. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka ingin melakukan persembahan korban tebusan kepada Tuhan Elohim, sampaikan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, dan juga lembu. Ada di situ manusia? Coba. Ada manusia di situ disebutkan. Ya, izin jawab, Pak. Iya, silakan. Sebelum Tuhan Yesus itu dimasukkan diturunin dari tiang salib atau sebelum dipaku, kan di situ Tuhan kami berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus Yesus berdoa kepada siapa tuh? Ya Allah Bapaknya. Kepada Tuhannya. Allah Bapaknya. Tuhannya kan? Iya ya, itu kan Yesus itu sebenarnya kan yang diutus Allah.
Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan, tapi utusan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Yesus siapa? Utusannya. Dia siapa? Tuhan. Siapa yang membunuh? Manusia. Siapa yang dibunuh? Manusia. Yesus siapa? Tuhan. Ini kenapa yang kayak gini belepotan kayak gini iman saudara? Yang dibunuh Tuhan, yang diutus Tuhan, yang mengutus Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang mengutus satu, yang diutus satu. Berapa itu? Satu. Tuhan kita, cuman kan kita berbeda-beda cara kita untuk melakukan terbaik menurut agama kita. Tuhan semua umat manusia itu satu, Pak. Hindu itu satu Tuhannya, Buddha itu satu Tuhannya, Konghucu satu Tuhannya, Kristen satu Tuhannya. Siapa Tuhan yang satu yang Anda maksud? Allah Bapa. Ya Allah Bapa yang ada di surga. Kalau Yesus Utusan Allah. bukan Tuhan. Bukan. Yesus itu utusan Allah. Ya, Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Tadi katanya Tuhannya satu. Ini yang saya katakan tadi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Kalian sedang membantu setan di dalam menyesatkan umat Islam, dalam menyesatkan manusia. Kalian lagi mewakili setan itu. Anda mengatakan Tuhan Anda satu, Hindu satu, Buddha satu, Islam satu, Kristen satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Allah Bapa yang di surga. Yesus? Ya, itu yang diutus, Pak. Ya iya, Tuhan atau bukan? Tuhan juga katanya. Anda mau menyesatkan siapa di sini? Saya nggak menyesatkan siapa-siapa. Cuman saya kan hanya memberitakan apa yang saya tahu. Saya nggak mengada-ngada. Nah, Tuhan Anda satu. Iya satu. Namanya? Ya Tuhan kamu juga satu kan? Ya, nama Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ya Allah Bapa yang ada di surga. Yang ada di surga. Kalau yang anaknya Maria Tuhan juga? Itu utusan Allah. Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya. Nah, terus saya nyebutnya siapa? Karena itu Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda ingin menipu umat Islam, bahkan Anda ingin menipu Allah, tapi sesungguhnya Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Tuhan Anda satu, namanya siapa? Allah Bapa. Anak Maria? Ya Tuhan juga, berarti dua. Jadi saya tanya balik, menurut Bapak Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa? Allah. Di sini Tuhan orang Buddha itu siapa? Mana saya tahu Tuhannya dia siapa? Jadi menurut Bapak orang Buddha itu tujuannya bukan hanya itu agama itu didirikan untuk memasuk ke surga, nggak satu tujuan gitu maksudnya? Ya, masing-masing agama itu punya tempat kembali. Tetapi di antara banyak agama di atas muka bumi ini, hanya ada satu pengajaran yang berasal dari Tuhan yang benar, yaitu agama Shalom. Ya kalau menurut Bapak itu benar, terus gimana? Gimana Bapak keberatannya kalau itu menurut Bapak benar? Saya nggak ada keberatan, saudaraku. Kan tadi Anda muncul di sini. Kenapa ada diskusi-diskusi kayak begini ada? Ya, saya punya kewajiban dan juga punya hak untuk menjawab itu kan. Maka saya jawab, agama Kristen dari sejak penjajahan Belanda, Portugis itu mengajarkan agar pribumi mengikuti ajaran agamanya. Kan begitu. Sedangkan ajaran agama Anda adalah ajaran yang mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia.
Maka kami muncul kemudian membentengi akidah umat kami agar jangan menyembah manusia. Apakah itu salah? Kan tidak salah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Emang agama lu bener? Nabi mana yang ngajarin agama lu? Kan gitu jawaban kasarnya. Enak kali kau mau menghukum. Pertanggungjawabkan dulu, buktikan dulu agamamu benar. Agama bisa dilihat benar dari aspek ketuhanannya. Nah, kita berbicara mengenai aspek ketuhanan. Sejak kapan anak Maria itu menjadi Tuhan? Sedangkan anak Maria sendiri sibuk siang dan malam menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 23. Kata Yesus, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Yesus menyembah Tuhan kok. Kenapa dituhankan? Maka kami muncul kemudian untuk membentengi akidah umat Islam agar jangan mau kemudian diajak menyembah kepada Tuhan yang bertuhan. Gak salah kan bang? Iya kan? Ya, nggak salah. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Salaman kita kalau gitu. Lanjut. Nah, yang mau saya tanya balik Pak, apakah ada datanya bahwa umat Kristiani untuk mengajak pribumi semua hanya untuk masuk ke umat Kristiani? Ya kan ini beritanya, ini kitab saudara sendiri Markus 16 nomor 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lah kami juga makhluk. Berarti perintahnya orang Kristen harus menginjili kami kan? Ini kan dalil. Markus 16 nomor 15 kan gitu. Jadi Anda silakan penginjilan, kami juga akan membentengi akidah umat kami. Sama-sama kita. Kenapa pakai eho Itu kan tidak ada kopi Bang Andi. Gitu saudaraku ya. Saudara Mora, jadi Anda sudah mengatakan tidak ada yang salah. Emang nggak ada salah. Silakan Anda beritakan Injil. Ayo Injilin saya. Bang Suma, ya tidak ada keselamatan tanpa menyembah Yesus. Minta dalilnya dong paman. Nggak ada dalil. Lalu apa dasarnya menyembah Yesus? Tidak ada dalilnya. Hanya karena ketikutan. Oh nggak bisa. Keselamatan itu harus dicari berdasarkan dengan pewahyuan. Seperti itu saudaraku. Mau rah. Lanjut. Silahkan kan. Kenapa mulai ngelek ya? Terpental saya. Sama Pak De, sabar. Silakan saudara, silakan. Ya halo, dengar suara Iya, saya? dengar. Itu kan Bapak sendiri tadi yang membilang bahwa di dalam kitab Injil kami beritakanlah semua Injil kepada semua umat makhluk hidup. Terus? Berarti menurut pandangan Bapak di situ kami hanya memberitakan untuk orang Bapak biar supaya masuk ke Kristen gitu. Kan dalilnya barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Enak kali. Gimana mungkin kami mau percaya? Lawang ajaran kayak begitu nggak ada nabi yang ngajarkan sembah manusia. Itu ajaran nabi mana? Nah itu dia Pak. Itu semua tergantung tarik diri masing-masing Pak. Ya tapi kan faktanya dihukum katanya kalau tidak percaya. Berarti Bapak percaya itu nanti dihukum? Ya, saya nggak percaya berarti saya mau dihukum. Enak kali saya mau dihukum. Saya harus membantah dong. Ya kan Bapak sendiri tadi yang bilang kalau kami tidak mengikuti nanti dihukum. Bapak bilang. Iya. Lah berarti Bapak percaya bahwa Bapak nanti dihukum? Ya iya. Ini kata dalilnya kan. Kan Anda membicarakan, misalnya nih Anda datang ke rumah kami itu ya, door to door. Bapak, Tuhan di surga mengasihi Bapak. Kalau Bapak tidak percaya kepada Yesus yang datang menembus dosa Bapak, maka akan mati Bapak akan mati dalam dosa Bapak, dan Bapak akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya takutlah kami, ngerilah kami mendengarnya, ya kan? Sebab ada firman Tuhan berkata di dalam Markus 16 nomor 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan ada dalilnya kayak begitu. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Takutlah kami dihukum.
Nah sekarang apakah ini harus dipercaya data itu? Kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari, jangan-jangan ini hoax, kan gitu. Nah ternyata setelah kita pelajarin, ini gak ada perintah untuk kemudian menyembah kepada Yesus. Gak ada, mana perintahnya nyembah kepada Yesus? Mana? Ada? Gak ada. Jadi kami mengatakan ini hoax, karena tidak ada perintahnya. Sementara di dalam Matius 17 nomor 5 jelas dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mana? Saya ingin dengar dari mulut Yesus. Mana coba? Pasang kuping saya nih. Wahai manusia, sembahlah aku saja, jangan yang lain. Mana? Gak ada. Nah, sementara teman-teman Kristen menyembah Yesus. Mana perintahnya? Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai membuat kejahatan? Karena menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Kalian menyembah aku bukan atas kehendak Bapa. Oh tidak, Yesus, kami menyembahmu karena kehendak Bapa. Mana dalilnya? Sembahlah anakku, mana dalilnya? Kan tidak ada. Dia cuma mengatakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah anakku, Yesus. Ya sudah, mari kita dengarkan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Tuhan dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Coba, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan Tuhan. Aku tidak menghakimi dari diriku sendiri. Bukan Tuhan dia. Lalu mana dasarnya kita tuhankan? Ayah, nggak ada. Jadi yang menyembah tanpa perintah itu adalah iman membabi buta namanya. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Diusir orang-orang yang tidak mendengarkan kehendak Bapa atau yang tidak mengikuti kehendak Bapa. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi gimana? Kami harus Iya, silakan. Kalau di agama Bapak itu membuat kejahatan dilempar kemana, Pak? Neraka. Ya udah sama kan? Ya, tapi yang dikatakan membuat kejahatan itu adalah yang menyembah manusia. Matius 7 nomor 21, coba Anda baca. Dilempar ke neraka orang-orang ini. Saya nggak mau anak keturunan saya dilempar ke neraka. Maka saya harus membentengi akidah mereka dengan tampil sebagai apologet di sini. Gitu, Bang. Jadi orang Bapak menyembah siapa? Allah, Tuhan yang mengutus Yesus. Ada nggak? Tuhan yang mengutus Yesus? Iya. Ya, mungkin itu sama aja, Pak. Ya kita juga kan Tuhan yang mengutus Yesus itu, saya bilang tadi kan itu utusan Allah. Yesus itu utusan dari Allah. bukan Yesus, bukan Tuhan. Iya, Yesus. Iya, yang saya tanya anak muda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu juru selamat yang utusan dari Allah. Tuhan juga? Ya, dia juru selamat kami, Pak. Dialah yang menyampaikan doa kami ke Allah Bapa. Gimana? Ya, Yesus itu juru selamat kami, karena melalui dialah kami berdoa supaya doa kami sampai ke Allah Bapa yang ada di surga. Iya. Sekarang dia yang Bapa itu sendiri atau bukan? Utusan, Pak, utusan Allah. Berarti bukan Bapa. Ya gini aja, saya kasih contoh, Pak. Orang tua Bapak melahirkan Bapak. Iya. Ya, orang tua Bapak melahirkan Bapak. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak. Ini salah satu contoh ya. Berarti orang tua Bapak mengutus anak-anak Bapak supaya dia memanggil Bapak ayah atau Bapak. Apakah saya adalah bapakku? Itu kan tadi
saya buat salah satu contoh, Pak. Lah ini makanya contohnya aku pertanyakan. Makanya saya pertanyakan, apakah aku ini adalah bapakku? Kan Bang Juma. Gimana tadi, Pak? Apakah aku adalah bapakku? Iya, iya. Gimana ceritanya? Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Oke? Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Apa yang sedang saudara lakukan ini adalah untuk menyesatkan manusia. Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan saya adalah bapakku sendiri? Berarti saya, waduh, saya Suami yang ibuku. Ayolah saudaraku, gunakan akal di dalam beriman, mumpung masih ada kesempatan ya. Pelajari Bibelnya baik-baik. Pelajari Bibelnya baik-baik. Jangan hanya mendengarkan doktrin dan dogma. Bibel Anda sendirilah yang akan mengantarkan kepada Islam, kalau Anda bisa menggunakan akal Anda dengan baik. Bibel Anda lah yang akan mengantarkan hidayah, kalau Anda bisa menggunakan akal dengan baik. Itu. Jangan dulu masuk ke ranah Quran, ke Bibel Anda saja dulu. Kalau Anda dapat menemukan poin-poin kebenaran di dalamnya, yang mana kebenaran itu adalah hasil daripada filter akal Anda sendiri, dan Anda jujur terhadap diri Anda, tidak ego terhadap iman dan doktrin, maka Anda akan menemukan Islam. Islam itu agama rasional, agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan, agama yang sejalan dengan zaman, agama yang sejalan dengan peradaban manusia sampai hari kiamat. Secantik apapun zaman, seindah apapun dan semodern apapun zaman, Al-Quran akan tetap menjadi cahaya di tengah-tengah perkembangan zaman tersebut. Kalau Anda bandingkan dengan kitab saudara, ya tengoklah malam ini. Bagaimana mungkin kemudian di zaman digital kayak sekarang, dengan mudah orang bisa mengakses semua informasi, ada sekelompok manusia yang kemudian menyembah kepadanya sesamanya manusia. Itu dulu zaman purbakala, zaman jahiliyah, zaman kuno, orang kemudian menyembah kepada makhluk, menyembah kepada berhala, menyembah kepada roh, menyembah kepada pohon, menyembah kepada sapi, menyembah kepada batu. Itu dulu. Ketika kemudian Islam itu datang, merangsang akal manusia untuk supaya manusia itu bisa sampai kepada hakikat Tuhan yang benar. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda goyah, mending Anda turun dan istirahat. Udah hilang, gurunya. Udah hilang. Alhamdulillah. Oke, silakan. Yang lain silakan. Oke, Pak satu ayat. Lukas. Pak Lukas, open mic. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz Talib. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua API Barakallah. Lanjut dek, silakan. Selamat pagi. wabarakatuh. Ya, Pak Lukas. Gedein dikit suaranya Pak Lukas. Ya, kemarin sudah diterangkan sama Bang Juma mengenai hakikat ketuhanan ya. Hakikat ketuhanan, dan saya mendapat pencerahan, mendapat edukasi lah bagaimana di kitab suci Al-Quran itu ketuhanan itu cuma satu ya. Dan saya pernah mendengar Bang Juma pernah berbicara mengenai bahwa kita orang Muslim juga mempercayai Taurat, Injil ya, Bang Juma ya. Yang saya mau tanyakan,
apakah selain Al-Quran itu, adakah Injil ada di dalam Al-Quran, Bang Juma? Atau Taurat ada di Al-Quran gitu? Apakah terpisah itu? Gitu, Bang Juma. Iya. Baik. Apakah Jadi Injil, Al-Quran, karena kan Muslim kan mengimani juga Taurat, Injil ya, Bang Juma ya. Apa itu terpisah di Siap. Al-Quran juga ada Pak itu Pak? Coba Bang Juma, mohonlah pencerahannya Bang Juma. baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai, suara saya kedengaran ya? Dengar. Insyaallah taala. Dengar jelas. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Taurat, artinya umat Islam kemudian memahami bagaimana Al-Quran menyelaraskan kemudian firman Tuhan yang datang kepada para nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudal linnasi taj'alunahu qarantisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurun kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Ikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu tidak perlihatkan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah Allah menurunkan Taurat itu. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi Al-Quran menarasikan bahwa Nabi Musa menerima Taurat. Musa kemudian menjadikan Taurat itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Yang disampaikan oleh Al-Quran. Kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa disebut Torah, tapi nasib kitab itu sudah dibuat bercerai-berai. Kami beriman kepada Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi kami paham betul bahwa kitab itu kemudian sudah bercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran manusia. Apakah kemudian terpisah? Memang terpisah. Karena Injil bukan Al-Quran, Al-Quran bukan Injil, dan juga bukan Torah. Ini adalah tiga kitab yang berbeda, tapi tiga-tiganya berasal dari Allah. Dua kitab ini berasal dari Allah, namun Allah tidak menjamin kemudian kemurniannya untuk bisa sampai di akhir zaman. Kenapa? Karena kitab tersebut hanya berlaku dan hanya berlaku kepada umat yang terkhusus, yaitu Bani Israel saja. Sedangkan Al-Quran bukan untuk satu kaum, tetapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran wajibnya kemudian dijaga oleh Allah sesuai dengan firman-Nya sendiri. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu hafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Jadi Al-Quran karena sudah tidak ada lagi kitab setelahnya, maka Al-Quran itu dijaga sampai akhir zaman. Kenapa? Karena hanya Al-Quran yang dibutuhkan manusia di dalam kehidupannya saat sekarang. Bukan lagi mukjizat membangkitkan orang mati, bukan lagi orang lumpuh berjalan, bukan lagi membelah laut yang dibutuhkan. Tetapi yang dibutuhkan manusia adalah bimbingan menuju kepada Tuhan. Coba lihat Barat, mereka sampai puncak kemudian kejayaan duniawi. Temuan-temuan mereka sudah sampai ke langit, sampai ke bulan. Tapi apakah mereka kemudian bisa hidup bertuhan? Akhirnya mereka kembali mencari Tuhan yang benar itu seperti apa. Gereja kosong dan mereka cenderung menuju Islam. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Silakan. Malam Gurunda, apa kabar? Baik, saudara Jubir. Suara saya jelas? Jelas, cuman agak meruncing. Anda berbicara melalui kuping. Monggo dilanjut dulu teman saya Lukas tuh, silakan. Iya. Oke, terima kasih. Ya Bang Setelah Jubir, mungkin ke bawahin dikit. Iya, gimana Bang Lukas? Ya, saya sudah mengerti itu bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu kitab yang terakhir dinujulkan Allah ya ke manusia. Tadi Bang Juma bilang Al-Quran yang bisa relevan dengan dunia zaman yang sekarang ini, yang dengan teknologi yang canggih. Kira-kira relevannya yang ke dunia sekarang ini di Al-Quran bisa kasih contoh Bang Juma? Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara Al-Quran, itu artinya kita sedang berbicara mengenai satu kaidah di dalam kehidupan manusia, di mana menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita selaku pemimpin ke bumi. Makanya ketika Al-Quran menarasi Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 53, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ini? Sanurihim ayatina fil afaq. Lihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Maksud daripada ayat ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan di alam semesta itu menjadikan kemudian orang yang berpikir apa yang mereka temukan di alam semesta, di laut, di darat, di udara, itu sebagai acuan untuk bahwa ada pencipta yang kemudian mengadakan itu. Nah, di mana diuraikan ini? Di Al-Quran. Ketika kemudian Rasulullah SAW bicara bagaimana dasar laut, bagaimana kondisi laut, mana kemudian tanah, bagaimana unsur tanah, apa manfaat daripada unsur tanah saja yang kemudian tercipta dari yang unsur tanah tersebut, begitu juga di udara. Maka Quran sudah menguraikan itu. Maka yang kita butuhkan pengetahuan. Tidak. Yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran kemudian menjelaskan aran isinya. Kajian kontemporer untuk menuju mujizat Al-Quran bukan hanya secara teori, bukan bersifat metafisis ya orang-orang beriman, namun jauh daripada itu jadi sebuah kebenaran yang bersifat objektif, empiris, yang kemudian pada ujungnya dapat diyakini bahwa orang-orang non-muslim, jika mereka kemudian di luar Islam menemukan keadaan di mana keadaan itu adalah hal yang menjadi yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan, ternyata di Al-Quran itu lebih dulu sudah disampaikan. Inilah yang kemudian katakan bahwa ketika kita berbicara mengenai hukum, yang kita butuhkan zaman sekarang ini adalah apa? Teknik, baik itu yang bersifat empiris atau apapun itu, yang mana kaidah-kaidah terperinci dan terstruktur oleh wahyun Al-Quran, dan ajaibnya 1400 tahun silam. Contoh misalnya jika diterangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim adanya kobaran api di dalam lautan yang diterangkan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6, Al-Infitar ayat 3, Takwir ayat 6. Bagaimana kemudian ini bisa ditemukan bahwa di dalam dasar laut itu ternyata ada kobaran api nyala. Bagaimana orang 1400 silam itu bisa menemukan itu? Tidak ada alat, tidak ada ilmu pengetahuan,
Tidak ada hasil riset yang kemudian menerangkan. Ada buku dari peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban Mesir, peradaban India, atau peradaban apapun sajikan sebuah pengajaran yang diasaskan dengan kaidah yang ada, menjelaskan adanya api di dalam laut. Ini kalau bukan karena firman Allah menjelaskan, lalu apa lagi? Itu dia, Bang. Itu jelas itu. Jadi Al-Quran ditujul oleh Allah Ta'ala ke umat manusia dari awal sampai sekarang itu memang terus mengikuti perkembangan zaman yang Bang Juma ya. Jadi yang mau saya pertanyakan kembali Bang Juma, satu lagi itu saya tidak tahu entah sama enggak Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Mengapa ada di Al-Quran itu kataan Isa Al-Masih yang ada persamaannya dengan Yesus Kristus, Bang Juma? Apakah memang itu sudah memang sudah seperti itu di Al-Quran, sudah ada, Bang Juma? Iya. Jadi kalau di Al-Quran, Bang, kan bahwasanya ada pertanyaan Allah kepada manusia yang kemudian yang disembah oleh miliaran manusia, di mana manusia yang baik ini kelak akan dihakimi oleh Allah. Kenapa dia dihakimi? Ini kita berbicara logika, mohon izin waktunya sebentar teman-teman. Al-Quran menarasikan gini. Wa isqalallah Isa bin Maryam a'anta qulta lintakhizuni wa ummi haili min dunillah. Ini kan aneh ya. Kalau kita berkait dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran, ini aneh. Kok bisa ada yang kayak gini? Ketika Allah berfirman, wahai Isa Maryam, ini sedang berbicara seorang yang kemudian dicipta di atas muka bumi, lalu jadi yang datang di atas muka bumi ini menurut Al-Quran, ada manusia yang diutus di ini yang kemudian disembah oleh sekelompok manusia, sehingga muncul data ini di dalam Al-Quran. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang ini, orang-orang tersebut, jadikan aku sebagai dua Tuhan daripada Allah. Ini Al-Quran. Muncul pertanyaan, agama mana ini yang dikena nih? Kok ada bisa kemudian orang yang disembah selain daripada Allah? Siapa agama yang menyembah manusia selain daripada Allah? Ternyata Kristus. Kenapa kita kaitkan kepada Allah? Karena Allah yang datang kepada para nabi. Kepada Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Musa, ke Daud, Salomo, Isa alaihis. Di antara mereka kemudian Abraham, Musa, Daud, di antara mereka ada yang disembah oleh, ternyata yang disembah oleh manusia cek per cek diganti menjadi Yesus. Nah ini makanya kalau hari ini andai saja Yesus itu datang di tengah-tengah kita, teman-teman Kristen memanggil Yesus, Yesus tidak akan balik, Bang. Kenapa? Itu bukan namanya. Tapi kalau dia dipanggil Isa, pasti dia balik. Karena dalam bahasa Aram disebut Isa. Nah inilah, kalau Anda berkata, kenapa di dalam ada Isa, kenapa di dalam kami ada Yesus? Karena sebenarnya kita secara tentang oknum yang sama. Yang membedakan ke perspektif cerita.
Cerita dalam Al-Quran dan cerita di dalam kitab saudara. Akan adalah Al-Quranul Karim itu kami imani berasal dari langit yang maha menyaksikan. Makanya beliau mengatakan, in kuntu qad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka anta 'allamul ghuyub. Apakah kamu yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada apa kata Isa? Maha suci engkau mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ini seirama dengan Yohanes 9. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintah dan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jika mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahui Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, kata Isa alaihissalam. Tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau mengetahui segala yang gaib. Berarti kejadian 2000 tahun yang lalu, yang tahu itu adalah Allah. Maka kemudian menceritakan itu kepada salam perihal apa yang terjadi pada masa 2000 tahun tersebut. Tetapi ada enggak di dalam kitab kanonik juga ada yang bahwa Yesus begini, Yesus begono, Yesus begini, Yesus begono. Sekarang permasalahannya, yang menceritakan adalah orang yang sesama Yesus kah? Orang yang duduk bersama dengan Yesus kah? Orang yang kejaran dengan Yesus kah? Atau mereka nabi bukan rasul, tetapi hanya yang kemudian kitabnya diloloskan pada saat konsili, lalu dijadikan ini sebagai firman. Untuk menelaah itu mari kita uji. Apakah Yesus Lukas? Untuk mengebal catatan-catatan Lukas. Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Begitu banyak 14 buku yang oleh Paulus. Sedangkan Yesus hanya memiliki waktu 3 tahun mengajar. Dia mengajar Yohanes. Kapan dia mengajar Lukas? Kapan Paulus? Kapan dia mengajar Matius? Sedang menulis ini bukan cuma satu bab kitab. Kitab-kitab mereka itu clipping kemudian ketika dikumpulkan dari mereka. Tidak pernah. Sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada mereka telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kitab saudara dituliskan jauhan tahun setelah Yesus itu tidak ada di dunia. Lalu mana firman yang tadi? Kok baru diselidiki? Baru disusun? Baru dipersaksikan dari kesaksian, kesaksiannya pun tidak tahu siapa. Lalu Yesus menyampaikan firman yang engkau berikan telah mereka, telah aku sampaikan. Berarti murid sudah. Iya, silakan. Orangnya udah nggak ada. Oh iya, sorry. Iya, soalnya saya tutup mata soalnya. Iya. Nggak tahu beliau kemana. Silakan. Daman, silakan, Bang Handi. Okay. Tapi saya tertarik nih Bang Juma mengenai apa namanya peristiwa ada api di dalam laut. Itu luar biasa. Itu suatu apa namanya penemuan yang luar biasa dan sinkron sih apa yang dikatakan oleh Quran itu juga dikonfirmasi oleh fakta-fakta ilmiah atau fakta-fakta sejarah bahwa memang ada apa namanya lautan api dalam tanda kutip. Berni Islam ya? Berni Islam. Lah, lihat dari profilnya ini jubir Bang Sugi. Bang Sugi lu enggak, soalnya kok itu apa salib itu, salib biru itu. Ini jubir Bang Sugi. Memang beliau masih Kristen beliau. Oke, lanjut dulu ya Bang Sugi ya. Kristen ya? Iya. Oke, lanjut. Oke, Bang. Jadi sudah orang lama beliau ini. Orang lama Kristen ini, Pak Jubir ini dulu 6 tahun berguru sama saya nggak lulus. Terusin. Oke, jadi itu luar biasa. Jadi maksudnya ada konfirmasi gitu. Tapi kalau ketika yang membuat saya kaget itu ketika Gurunda mengatakan bahwa tidak ada kitab suci dimanapun yang mengatakan itu dan hanya Quran sebagai penyempurna. Jadi menurut Gurunda bahwa kitab-kitab terdahulu itu tidak pernah menuliskan hal-hal seperti itu. Maka menurut saya sih ya mungkin itu hanya kurang informasi saja untuk Gurunda. Sebab di dalam Alkitab itu begitu banyak
Kita bisa lihat di Wahyu, di kitab Wahyu, kitab Markus, terus juga di Yesaya ada begitu banyak istilah-istilah api di dalam lautan itu. Walau memang konteks itu ya berbicara tentang penghukuman, tetapi mengenai kata api di dalam lautan itu bukan sesuatu hal yang baru karena sudah familiar pada orang zaman-zaman pada waktu itu. Nah, Bang Juma melihat ini bagaimana menanggapinya? Silakan. Ya, baik. Jadi yang Anda maksud itu salah satunya adalah Wahyu 20 nomor ya. Nomor 20 bukan? Ya, bukan. Kan kemudian iblis tatkan mereka parkan ke dalam lautan api dan bukan itu. Gurunda suaranya putus-putus loh Gurunda. Nge-lag banyak hilang. Saya izin Matius 8 ayat 11 sampai 12, Matius 22 ayat 13 sampai 14, Matius 25 ayat 30 sampai ayat 25 sampai 30. Dan masih banyak lagi, Markus 9 ayat 43 sampai 48. Jadi istilah-istilah atau penemuan kata-kata api sebentar Bang lautan Jubir. itu, ya. Bang Zumanya itu apa nge-lag itu sinyalnya, hilang suaranya. Saya izin ke host dulu sebentar host. Mungkin Bang Ibes kebetulan ada yang mau login katanya. Halo Mbak myself. Ya. Halo. Oh iya. Ya, sama. Silakan Bang Zuma, monggo. Kenapa Bang Juma jadi nepers ya? Halo? Bang Juma kayaknya sinyalnya ini. Mungkin jaringannya kali. Ya silakan ditanya-tanya dulu Bang Andi. Udah lama mempelajari Islam, Mbak? Belum lama. Belum lama? Berapa bulan? Baru 2 minggu gitu sama teman. Masya Allah, 2 minggu dalam waktu sesingkat itu kok bisa tertarik kepada Islam ini. Apa yang menjadi apa Mbak? Yang menarik itu apanya gitu? Yang menarik itu pada saat didoakan dan dengar-dengar lagu agama Islam gitu. Itu rasanya nyaman dan tentram. Bukannya lagu-lagu di Kristen, lagu-lagu rohani lebih syahdu enggak? Memang lebih syahdu, tapi itu rasanya agak menyentuh hati itu. Masya Allah, memang ya. Kalau sudah dapat hidayah ini, Masya Allah. Monggo Ustaz Talib. Lah, dimonggoin. Oh iya, Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, kita langsung syahadat ya. Ya, yang penting mbaknya tidak ada paksaan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, kan intinya itu. Memang benar-benar tulus dari hati ingin memeluk agama Islam. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, kan gitu ya. Ditanya dulu agama sebelumnya gitu loh. Purani. Ya kan belum dipublish. Ya, dari agama mana Mbak sebelumnya agamanya? Saya agama Kristen Protestan. Protestan gitu ya. Malam ini kita bisa langsung bersyahadat. Kenapa menangis? Bisa ya, Mbak? Kalau memang sudah bersedia, yuk kita bersyahadat sama-sama yuk. Disaksikan 5.700 manusia di TikTok dan di channel saya 2,2 manusia. 2.200 manusia. Anda ditonton dan disaksikan kurang lebih 10.000 manusia pada malam hari ini. Gimana? Kita masuk ke syahadat? Bisa? Siap? Siap. Oke,
Baik, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi saudari kita selamat datang di Islam. Semoga dengan menjadi seorang Islam bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Sebagai orang Islam tentu kita diminta untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ya. Ada yang kurang satu lagi, Yai. Hablum minan nas. Ya. Dan saya minta Anda Ada yang kurang satu lagi. mempersaksikan, ikuti saya ya. Ya. Dan saya bersaksi Allah. Ini pendeta Dedek kalau mendengarin sedih lagi, jemaatnya hilang satu nih. Monggo Ustaz Talib langsung didoakan Ustaz Talib. Aduh, biar yang mendoakan yang sepuh ini. Jangan dibilang saya udah tua, nggak enak jadinya. Kayaknya sih ini jaringan hostnya. Oke lah. Ya, silakan Ustaz. Kita doa dulu aja ya sedikit ya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada para asatidz dan para guru semua di sini. Mohon izin kita pimpin doa dan mbaknya ikuti aminkan apa yang kami ucapkan doa karena seperti wa ana kadalik dan aku begitu apa yang diucapkan karena ini doa pengharapan kami hanya mewakili dan kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walakum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa li jami'il muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ftah lana abwabal khair. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah. Ya Allah, mohon diampunkan segala dosa kami ya Allah
dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa seluruh saudara-saudara kami ya Allah, seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan ya Allah. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu pintu segala keberkahan, pintu segala kenikmatan, pintu segala rizki dan segala kekuatan ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'aana ya Allah. Ya Allah, terimalah segala doa kami ya Allah, wa ruku'ana dan ruku kami ya Allah, wa sujudana dan sujud kami ya Allah, wa salatana dan salat kami ya Allah, wa syahadatana dan syahadat kami ya Allah, terutama syahadat saudara kami yang baru saja mengucapkannya ya Allah, yang disaksikan oleh semua saudara muslim kami ya Allah, di seluruh tempat dimanapun mereka berada ya Allah. Terimalah ya Allah, hingga saudara kami itu menjadi hamba yang baru, sehingga diampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, dan khususnya saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan jadikan ya Allah, bukan hanya dia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun juga pun dari saudara kami ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik itu keluarganya, ibunya, kakeknya, atau adiknya, siapapun di antara saudara-saudara kami ini yang memang menerima kebenaran Islam ya Allah, semoga Engkau lembutkan hatinya ya Allah untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa alafwa indal hisab. Ya Allah, selamatkanlah diri kami ya Allah, mudahkanlah kami dalam segala urusan kami ya Allah. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, warhamna, wahdina, wa'afina, warzukna. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, berikanlah petunjuk ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal dan berkah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh wasabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanati wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakati suratis Safih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya tafadhol tausiah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh guruku. Bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan? Oke, cek Mbak ya. Sepertinya pada ngelag. Halo? Ya, cek. Ada nggak suara? Oke. Ada. Baik, kalau gitu saya silakan Bang Ibes, lanjut. Ini apa Ustadz, namanya sesuai sunnah yang ya kita apa? Ada tidak namanya tadi disiapkan? Apa beliau minta diganti namanya? Nama beliau Magdalena. Iya, betul. Ya. Tunggu Bang Juma aja yang ngasih nama kalau dia minta ke Bang Juma. Karena Bang Juma yang syahadatkan dia. Mungkin di Japri aja nanti. Oish. Oke, Ukti. Alhamdulillah ya, sekarang sudah sah masuk Islam. Yang tadi yang dikhawatirkan sudah saya arahkan. Nanti Bang Robi yang akan Bang Robi dan saya yang akan memantau setiap apa yang dimau Mbak Magdalena ini. Untuk sekarang ini, setelah ini nanti Mbak Magdalena silahkan dibuka headsetnya
terus handphonenya dibuka, semua yang terkena air yang nggak boleh terkena air dibuka, tapi pakai aja bajunya dengan apa yang dipakai sekarang, lalu guyur badannya, niatkan niatnya apa ya Ustadz? Lupa saya. Di taubat. Niat mandi taubat. Iya. Niat taubat. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, dalam hati. Ya, Mbak ya. Izin boleh nanya-nanya nggak ke dia nih? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Mic-nya diangkat naik, Mbak. Ya. Mbak, di dalam keluarga baru Mbak yang bersyahadat atau sudah ada keluarga yang lain memeluk Islam? Baru saya, Pak. Insyaallah. Orang tua masih ada, Mbak? Kalau orang tua masih ada, Mbak ini Ustadz Alif, tolong dijelaskan sih kalau sudah mualaf itu dosanya, terus amal ibadahnya seperti apa, dan ya, minta dipandu mendoakan kedua orang tuanya. Ustadz Alif, tafadhol. Ustadz Alif. Maaf Ustadz, sekarang Iya. Meluk Islam bersyarat. Ya, silakan Ustaz. Iya, kayaknya memang lagi agak berat ini TikTok ya. Makanya kita sedikit nasihat buat orang yang baru terkait, mbaknya mungkin sudah paham atau belum. Namun sudah menjadi tugas kami seorang muslim menyampaikan dahulu beberapa poin yang memang untuk mbak ketahui ya, sebagai nasihat atau saling mengingatkan dalam kebaikan. Di antaranya adalah ketika masalah masuk ke dalam Islam itu tidak ada paksaan. Namun ketika Anda sudah menjadi seorang mukminah, seorang muslimah, maka perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amanu udkhulu tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Bahwa perintahnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Menyeluruhkan segala bentuk perintah kewajiban laksanakan, segala bentuk jangan tinggalkan. Lakukan dari awal kemampunya. Sholat menjadi kewajiban, tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat di dalam syariatnya. Selagi Anda bisa, selagi Anda sanggup, selagi Anda mampu, maksudnya selagi Anda hidup, maka Anda wajib menjalankan sholat. Nah, lalu di dalam Al-Quran kaidah, ketika seorang menjadi seorang mukmin, mukminah, mu'alaf, bagaimana ketika ada anggota keluarga yang memang belum mu'alaf atau seiman, orang tua, misal Al-Quran sudah memberikan panduan, wa in jahada alla an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tutihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kamu jangan ikuti tentang keimannya, namun jadilah anak yang baik kepada orang tua. Tetap bersikap baik, muamalah sikap baik orang anak, turut pada orang tua tetap ikuti, dan masalah ibadah dan keyakinan jangan diikuti. Di luar itu jadilah anak yang soleh. Di Islam itu garisnya keimanan tidak ada toleransi, tidak harus ikut campur, tetapi masalah bersikap baik anak kepada orang tua tetap dijalankan. Kalau sebelumnya Anda sudah kepada orang soal baik kepada orang tua sikap, dalam Al-Quran berkan bahwa hasiban nas ayyutraku ayyakul amanna hum la yuftan. Apa manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja ketika beriman, ketika mengajukan dua kalimat dan seterusnya, tidak, itu akan mendapat ujian. Jadi memang konsep di dalam Islam itu adalah ujian bagi manusia. Mbaknya bang warga entas Ustaz, putus-putus. Apa saya yang nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak suaraku nih? Dengar. Salih putus-putus. Oke. Ustadz Alif yang putus-putus. Ya udah diambil alih dulu aja. Ustadz Alif itu Anda baru bersyahadat, dosa Mbak
menurut ajaran sampai detik ini nol. Tapi amal kebaikan di masa lalu itu tetap ada sampai saat ini. Untuk itu sekiranya Mbak doakan dua orang dan seluruh keluarga ikut Mbak memeluk Islam se-Indonesia ya nggak apa-apa. Pakai mic aja. Siap. Pakai mic didekatkan Mbak. Baik, Pak. Tadi hukum taklifi, aduh apa tuh? Masalah hukum taklifi udah dibicarakan tadi. Maksudnya Belum, lu berat-berat dulu hukumnya, yang ini dulu sederhana. maksudnya gini Ustaz, dalam satu riwayat dan bahkan di kitab Al-Mahalli sendiri Qulyubi begitu. Enggak, begitu masuk Islam kan taklifi kepada sholat udah wajib, cuman dimudahkan seperti itu. Kayaknya Oke, mungkin sudah selesai kali ya? Biar bisa ini Gurunda, izin? Ya, proses ini intinya KTP-nya dan juga kemudian hal-hal yang kemudian dibutuhkan sebagai seorang mu'allaf nanti Siap. bisa kemudian dihubungi. Di sini ada Dinda Rashid Birbulio yang langsung menangani tentang sertifikat mu'allafnya nanti. Lanjutkan Siap. ke sekretaris kita seperti itu. Terus Mbak ini karena sudah Islam, karena sudah memeluk agama Islam, silakan mendatangi majelis-majelis pengajian ya di masjid, sampaikan kepada mereka bahwa saya seorang mu'alaf. Insya Allah kalau disampaikan seperti itu akan dibimbing oleh mereka yang punya kompeten di masjid. Ibu di kota mana Ibu? Mbak ini di kota mana? Saya Jakarta Selatan. Jakarta, apalagi di Jakarta. Insya Allah banyak masjid. Di sana Ibu bisa belajar tentang Islam dengan baik. Amin. Amin. Oke, mungkin segitu ya. Nanti KTP-nya kirim kemana ini? Ke saya Gurunda. Oh iya, nanti berhubungan langsung sama Bang Arasid ya Mbak. Oke. Oke, Mbak Magdalena.